Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kalian pasti sudah sering mendengar bagaimana penghuni neraka disiksa tanpa ampun. Siksaannya pun bermacam-macam, terkadang aneh, tak masuk akal, bahkan bisa membuat bulu kuduk merinding. Namun selain menerima siksaan, ada kejadian aneh lain di dalam neraka yang sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Lantas, seperti apakah kejadian aneh itu? Tonton video ini hingga akhir. Setelah Allah memutuskan manusia mana yang menjadi penduduk surga dan neraka, siapa yang menyangka ternyata penduduk neraka masih bisa berbicara dengan penduduk surga. Coba kalian bayangkan bagaimana penduduk neraka yang babak belur, kulit wajah terbakar, tapi masih saja berbicara. Hal ini juga terkesan aneh karena menurut pemahaman kita, neraka dan surga merupakan tempat yang dibuat terpisah dengan jarak yang begitu jauh. Tapi kenyataannya, penghuni neraka dan surga bisa berkomunikasi seperti yang dijelaskan dalam firman Allah. Dan penghuni surga berseru kepada penghuni neraka dengan berkata, "Sesungguhnya kami telah memperoleh surga sesuai dengan yang telah Allah janjikan kepada kami. Maka apakah kamu telah mendapatkan azab dan siksaan sebagaimana apa yang telah Allah janjikan kepada kamu?" Penduduk neraka pun menjawab, "Betul." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 44. Kejadian ini semakin tak masuk akal karena bertolak belakang dengan firman Allah yang lain, di mana kondisi penghuni neraka tak bisa mendengar. Mereka merintih dalam api dan saat itu penghuni neraka tak bisa mendengar. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 100. Meski dianggap tak masuk akal, ternyata Syekh Ali Jum'ah memberikan penjelasan mengapa penduduk surga dan neraka masih saja bisa saling berbicara. Kata beliau, dua ayat tersebut sangatlah tak bertentangan, sebab memang ada kondisi yang membuat penghuni neraka tak bisa mendengar atau berbicara, dan ada kondisi di mana penduduk surga bisa melihat penghuni neraka disiksa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, orang-orang kekal dalam neraka akan ditempatkan dalam peti yang terbuat dari api. Lalu mereka dilemparkan ke dalam lubang neraka jahim, maka mereka yang disiksa takkan bisa melihat, kecuali hanya terlihat oleh penduduk surga. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Dari penjelasan Syekh Ali Jum'ah tadi, tak mengherankan lagi jika penghuni neraka dan surga bisa saling berbicara. Sebenarnya, curhat-curhatan ini terjadi bukan tanpa alasan. Seolah Allah ingin memberikan peringatan kepada hambanya bahwa orang yang banyak melakukan dosa akan menyesali perbuatannya saat sudah berada dalam neraka. Sebagaimana dalam surah Al-Mudatsir ayat 42 hingga 47 ada curhatan lain antara penghuni neraka kepada penghuni surga. Penghuni surga bertanya, "Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka?" Penghuni neraka menjawab, "Kami dulu tak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami pula tak memberi makan orang miskin. Kami juga sering membicarakan hal yang batil dengan orang yang membicarakannya. Kami pun tak percaya adanya hari pembalasan sampai datangnya kematian kepada kami." Al-Quran Surah Al-Mudatsir ayat 42 hingga 47. Dari ayat tersebut, Allah SWT membocorkan rahasia kalau perbuatan yang disesali penghuni neraka merupakan perbuatan yang sangat dekat dengan kehidupan umat muslim. Seperti tidak mengerjakan sholat. Kebanyakan orang yang meninggalkan sholat karena terlena dengan urusan dunia, harta, dan tahta. Bagi mereka seperti akan dibawa mati. Padahal perintah sholat telah diwajibkan kepada umat muslim saat menginjak usia dewasa. Rasulullah SAW bersabda, "Ajarilah anak-anakmu sholat saat berusia 7 tahun. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim. Fenomena yang sering terjadi. Jangankan mengamalkan apa yang disabdakan Rasulullah, beberapa orang tua bermasa bodoh mengingatkan anaknya untuk sholat.
Jangan heran kalau masih ada remaja muslim di Indonesia yang memilih menghabiskan sekian jam berada di depan layar gadget daripada menggunakan sekian menit waktunya untuk sholat. 14 abad silam, Rasulullah bahkan sudah mengingatkan kita bahwa sholat merupakan pembeda antara muslim dan kafir. Terus, kenapa masih ada saja muslim yang meninggalkan sholat? Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Perjanjian antara kami dengan orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sesungguhnya ia telah kafir." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Hukuman bagi yang meninggalkan sholat bukan hanya dirasakan di dalam neraka, seperti dalam surah Al-Mudaththir, tapi lebih parah dari itu. Mereka akan merasakan siksaan pada 4 kondisi, yaitu saat masih di dunia, menjelang kematiannya, saat di dalam kubur, dan yang terakhir setelah keluar dari kubur. Senada dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, sabda Nabi SAW, barang siapa yang menyepelekan sholat, menggampangkan sholat, maka Allah akan menyiksanya dengan 15 macam siksaan. 6 siksaan di dunia, 3 siksaan ketika menjelang mati, 3 siksaan di alam kubur, dan 3 siksaan ketika keluar dari alam kubur. Hadis riwayat Imam Qurtubi. Dosa lain yang menjadi penyebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka karena tidak memberi makan orang miskin. Seperti yang kalian lihat di layar, Badan Pusat Statistik Indonesia mengeluarkan data terhitung hingga September 2021. Angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,71% atau sekitar 26 juta dari 273,5 juta penduduk negara kita. Mirisnya, salah satu pusat penelitian yang khusus mengkaji fenomena pemeluk agama Islam, The Royal Islamic Strategic Study Center, melaporkan jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia mencapai 230 juta. Itu berarti banyak umat muslim di Indonesia yang masih melakukan dosa yang satu ini. Bagaimana tidak? 26 juta dibanding dengan 230 juta merupakan selisih yang terlampau jauh, bukan? Dan tentu sangat menyedihkan jika itu terjadi di negara yang bermayoritas muslim. Sebenarnya, memberi makan orang miskin sama saja dengan perilaku infak, sedekah. Rasulullah SAW mengejarkan umatnya agar senantiasa berbagi dengan sesama. Berbagi tidak akan mengurangi harta, apalagi sampai membuat binasa. Namun sebaliknya, orang yang tak suka berbagi, tapi memiliki harta berlimpah, akan mendapatkan azab dan siksa dari Allah. Bahkan dalam firman Allah, orang seperti ini dicap sebagai orang yang mendustakan agama. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak tergerak hatinya untuk memberi makan orang miskin. Al-Quran, Surah Al-Ma'un, ayat 1 hingga 3. Selain memberi makan orang miskin, Islam yang dibawa oleh Rasulullah mengajarkan pengikutnya untuk memperhatikan hubungan antar umat manusia. Sekalipun tercipta sebagai makhluk sosial, bukan berarti untuk menjaga hubungan sesama manusia bisa dengan mudahnya menceritakan kejelekan orang lain. Sadarkah kalian, di Indonesia hal seperti ini sudah hampir dijadikan kebiasaan. Di warung-warung kopi, ketika sedang duduk santai bersama teman, aneh rasanya jika tidak membicarakan seseorang atau ibu-ibu kompleks yang sedang asyik berbelanja. Secara tak sadar, mulutnya juga asyik membicarakan tetangga yang lain. Lebih parahnya lagi, perilaku bergosip ternyata memiliki perubahan zaman yang dulunya hanya dari mulut ke mulut, kini menjamur ke sosial media. Tangan, mata, telinga, dan hati juga ikut bergosip. Itulah kenapa orang yang melakukan perbuatan ini menjadi sebab orang-orang masuk neraka, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Mudaththir tadi. Tak hanya itu, dalam ayat lain, Allah juga memberikan balasan kepada orang yang suka bergosip. Janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan jangan di antara kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian akan merasa jijik. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Al-Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 12. Meskipun Allah memiliki sifat Maha Penerima Taubat, tak seorang pun di antara kita yang tahu apakah taubat kita diterima atau tidak. Tapi sebagai manusia yang di pundaknya melekat tulisan hamba Allah, sikap selalu percaya dengan apa yang ditetapkannya sudah menjadi keharusan.
Seperti halnya percaya pada hari akhir, orang yang tak percaya hari akhir akan menjadi golongan orang-orang yang disebutkan dalam surah Al-Mudatsir ayat 47. Hari akhir adalah hari paling ditakuti oleh orang-orang yang belum siap menghadapi kematian. Sebab pada hari itu, semua perbuatan manusia semasa hidupnya akan dipertanggungjawabkan. Percaya akan adanya hari akhir merupakan sebuah kewajiban, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur." Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 7. Hari akhir termasuk ke dalam rukun iman yang harus dipercaya. Karenanya, tak pantas seorang muslim dikatakan beriman jika tidak meyakini adanya hari akhir. Bahkan muslim yang tak beriman dengan hari akhir disebut sebagai orang kafir, dan tidak ada hukuman bagi mereka selain kekal di dalam neraka. Allah berfirman, "Atas perilaku mereka itulah Allah menjanjikan hukuman bagi orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang kafir dengan neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya." Al-Quran Surah At-Taubah ayat 68. Dari ayat yang baru saja dijelaskan, tak ada seorang pun yang menginginkan balasan kekal di dalam neraka. Tapi jangan sampai kita sedang tak sadar kalau saat ini kita tergolong orang-orang yang tak ingin masuk surga. Sebab Rasulullah pernah bersabda, "Setiap umatku akan masuk surga, kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya." Ada seseorang yang bertanya, "Siapakah orang yang enggan tersebut, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Barang siapa mentaatiku akan masuk surga. Barang siapa tidak taat kepadaku, sungguh dia orang yang enggan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari. Ironisnya, pelaku-pelaku dosa yang disebutkan dalam surah Al-Mudatsir ayat 42 sampai 47 tadi sudah dipastikan akan kekal di dalam neraka, dikarenakan syafaat tidak akan berguna bagi mereka. Hal ini sejalan dengan firman Allah selanjutnya adalah surah Al-Mudatsir ayat 48. "Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat." Al-Quran Surah Al-Mudatsir ayat 48. Sahabat beriman, setelah mengetahui curhatan penyesalan penghuni neraka, masih adakah dari kalian yang ingin melakukannya? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.